Dikhianati tepat di tepi danau, suamiku mendorong kursi rodaku ke dasar air demi harta, tanpa tahu bahwa maut justru mengembalikan kekuatanku untuk bangkit dan menghancurkannya. Saat aku muncul kembali dengan tatapan dingin di balik hijabku, ia tak tahu apakah aku manusia atau hantu yang datang untuk menagih nyawa. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar kamar kami, mencoba mengenali sosok wanita berusia 25 tahun yang kini hanya bisa terduduk kaku di atas kursi roda bermesin ini. Hijab pashmina hitam yang kukenakan melilit sempurna, membingkai wajahku yang kata orang masih terlihat imut dan manis meski pucat karena terlalu lama mendekam di dalam ruangan. Di balik pakaian berbahan knit yang pas di badan, aku tahu bentuk tubuhku masih terjaga dengan baik, namun apa gunanya lekuk tubuh yang proporsional jika sepasang kakiku kini tak lagi mampu merasakan dinginnya lantai atau sekadar menopang berat badanku sendiri. Kecelakaan tunggal 3 bulan lalu itu benar-benar merenggut segalanya, menyisakan aku yang lumpuh dan hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang-orang di sekitarku, terutama suamiku, Adrian. Adrian masuk ke kamar dengan langkah ringan, wajahnya yang tampan khas pria urban Indonesia itu selalu mampu menyunggingkan senyum yang terlihat begitu tulus di mataku selama ini. Ia menghampiriku, mengelus lembut pundakku yang tertutup kain hijab, lalu mengecup keningku dengan sisa wangi parfum mewahnya yang selalu kurindu. Sayang, hari ini adalah hari istimewa kita, dan aku sudah menyiapkan kejutan kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang kedua, bisiknya dengan suara bariton yang menenangkan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasa sangat beruntung memiliki suami sesempurna dia yang tetap setia mendampingiku saat aku tak lagi berdaya seperti sekarang. Namun, di balik kemesraan yang ia tunjukkan, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku sejak aku pulang dari rumah sakit sebulan yang lalu. Aku sering mendapati Adrian berbicara dengan suara berbisik di telepon saat ia mengira aku sudah terlelap, atau aroma parfum wanita yang sesekali tercium dari kemeja kerjanya yang ia lempar sembarangan ke keranjang cucian. Setiap kali aku mencoba bertanya, ia selalu punya jawaban yang masuk akal, mengatakan bahwa itu hanyalah urusan pekerjaan atau parfum rekan kantor yang tak sengaja menempel saat rapat. Aku selalu ingin percaya padanya, mencoba menepis segala prasangka buruk yang muncul karena aku merasa tak ingin kehilangan satu-satunya sandaran hidup yang kupunya di saat duniaku sedang runtuh. Sore itu, Adrian bersikeras membawaku keluar rumah untuk menikmati udara segar. Katanya ia ingin membawaku ke sebuah tempat yang tenang di tepi Danau Toba. Perjalanan itu terasa cukup panjang, namun ia terus menggenggam tanganku sepanjang jalan sambil sesekali mencium punggung tanganku dengan penuh kasih sayang. Aku melihat keluar jendela mobil, memperhatikan deretan pohon pinus yang berjajar rapi di sepanjang jalan menuju danau, mencoba mencari kedamaian di sana. Adrian terus bercerita tentang masa depan kami, tentang impian-impiannya untuk membangun villa di daerah ini, dan bagaimana aku akan tetap menjadi ratu di hatinya tak peduli apapun kondisinya. Saat mobil berhenti di sebuah area yang sangat sepi dan jauh dari keramaian wisatawan, aku sempat merasakan firasat yang tidak enak, seperti ada semilir angin dingin yang menembus pakaian ketatku hingga ke tulang. Area itu adalah sebuah dermaga kayu tua yang menjorok ke danau, dikelilingi oleh kabut tipis yang mulai turun karena hari sudah beranjak senja. Adrian turun lebih dulu, lalu dengan hati-hati ia mengeluarkan kursi rodaku dari bagasi dan membantuku pindah ke kursi tersebut dengan gerakan yang sangat lembut. Ia kemudian mendorongku perlahan menyusuri jalan setapak menuju tepi dermaga, tempat di mana riak air danau terdengar begitu jelas membasuh kayu-kayu tua yang sudah mulai rapuh. Tempat ini sangat indah, bukan? Aku sengaja mencarinya agar kita bisa bicara berdua saja tanpa ada yang mengganggu.
ujar Adrian sambil menghentikan kursi rodaku tepat di ujung dermaga yang tidak memiliki pagar pengaman. Aku menatap hamparan air danau yang berwarna biru gelap di bawah langit yang mulai memerah, merasakan betapa kecilnya diriku di hadapan alam yang begitu luas. Aku tidak menyadari bahwa di belakangku, Adrian mulai melepaskan pegangannya pada kursi roda dan mengambil jarak beberapa langkah. Wajahnya yang tadi penuh kasih kini perlahan berubah menjadi dingin dan datar. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang tidak pernah kulihat selama 2 tahun kami membina rumah tangga bersama. Tiba-tiba, ponsel Adrian berdering dan ia mengangkatnya dengan suara yang berbeda. Bukan suara lembut yang biasa ia gunakan padaku, melainkan suara yang penuh dengan ambisi dan kekejaman. Semua sudah siap, Maya. Sebentar lagi semua harta atas nama orang tuanya akan jatuh ke tanganku, dan kita tidak perlu lagi berpura-pura di depan si cacat ini, ucapnya dengan nada bicara yang sangat rendah namun terdengar jelas di telingaku. Jantungku berdegup kencang, tanganku yang gemetar mencoba meraih roda kursi roda, namun tenagaku seolah hilang ditelan rasa syok yang luar biasa. Nama Maya yang ia sebutkan seolah menjadi kunci dari semua kepingan teka-teki tentang aroma parfum dan telepon rahasia yang selama ini menghantuiku. Aku memutar leherku dengan susah payah, menatap Adrian dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipiku, mencoba mencari sisa-sisa cinta di matanya namun yang kutemukan hanyalah kekosongan. Adrian, apa maksud semua ini? Apa yang kamu rencanakan? Suaraku bergetar hebat, nyaris tidak terdengar karena tertutup oleh suara deru angin danau. Adrian hanya tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menghancurkan seluruh sisa harga diri dan kepercayaanku padanya dalam sekejap mata. Ia mendekat lagi, bukan untuk memelukku, melainkan untuk memastikan bahwa posisi kursi rodaku benar-benar berada di titik paling rapuh dari dermaga kayu yang sudah tua tersebut. Tanpa memberikan jawaban atau penjelasan lebih lanjut, Adrian menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya untuk melakukan hal yang paling keji dalam hidupnya. Ia menatap ke sekeliling untuk memastikan benar-benar tidak ada saksi mata di area sunyi ini, lalu tangannya kembali mencengkeram kuat pegangan kursi rodaku. Maafkan aku, sayang, tapi hidup bersamamu yang sekarang hanya menghambat karir dan kebahagiaanku bersama wanita yang benar-benar bisa berdiri di sampingku, bisiknya tepat di telingaku. Kalimat itu terasa lebih tajam dari sembilu, menusuk tepat di ulu hati dan membuat napasku terasa sesak seolah oksigen di sekitarku tiba-tiba menghilang. Dengan satu dorongan yang sangat kuat dan penuh kebencian, Adrian mendorong kursi rodaku maju ke depan menuju jurang air yang menganga lebar di bawah dermaga. Aku sempat berteriak histeris, namun suaraku tertelan oleh bunyi deburan air yang sangat keras saat tubuhku dan kursi roda itu menghantam permukaan danau yang dingin. Dalam hitungan detik, kegelapan mulai menyelimuti pandanganku saat tubuhku yang berat karena kursi roda mulai tertarik ke dasar danau yang dalam. Di sisa kesadaranku sebelum air masuk ke dalam paru-paruku, aku melihat sosok Adrian yang berdiri di atas dermaga, menatap ke bawah dengan senyum puas seolah baru saja membuang sampah yang selama ini mengotori hidupnya. Rasa dingin yang luar biasa langsung menusuk hingga ke tulang sumsum begitu tubuhku tertelan sepenuhnya oleh air danau Toba yang pekat. Tekanan air yang besar menghimpit dadaku, membuat napasku terhenti seketika sementara hijab pashmina yang tadinya melilit rapi kini mulai terlepas dan melayang liar di sekitarku seperti kain kafan yang menari. Aku bisa merasakan kursi roda besi itu terus menarik tubuhku semakin dalam ke dasar danau yang gelap, seolah-olah ia adalah jangkar yang bertugas memastikan aku tidak akan pernah lagi melihat cahaya matahari. Di sisa oksigen yang menipis, aku hanya bisa melihat gelembung-gelembung udara terakhir keluar dari mulutku, naik menuju permukaan yang semakin menjauh dan tak terjangkau.
Di dalam kesunyian bawah air yang mencekam, pikiranku justru berputar dengan sangat cepat, menayangkan kembali setiap kenangan manis yang ternyata hanyalah sandiwara busuk dari pria yang kupuja. Aku teringat bagaimana Adrian begitu rajin menyuapiku, memijat kakiku yang lumpuh, dan membisikkan kata-kata cinta yang kini terasa seperti racun yang mematikan. Rasa sakit dikhianati ternyata jauh lebih perih daripada rasa sakit saat air mulai masuk ke dalam paru-paruku, membakar saluran napasku dengan rasa sesak yang tak tertahankan. Aku benci diriku sendiri karena telah begitu bodoh, membiarkan cinta membutakan logikaku, hingga aku tidak menyadari bahwa serigala berbulu domba itu sedang merencanakan kematianku di depan mataku sendiri. Pandanganku mulai mengabur. Bintik-bintik hitam menari di depan mataku menandakan bahwa otakku mulai kekurangan suplai udara, namun di saat itulah sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhku. Aku merasakan sebuah getaran hebat, semacam sengatan listrik yang menjalar dari ujung kepala hingga ke ujung kaki yang selama 3 bulan ini mati rasa. Saraf-saraf yang biasanya bungkam tiba-tiba berdenyut kencang, memberikan rasa sakit yang luar biasa panas, seolah darahku mendidih di dalam pembuluh darah. Kursi roda yang mengikat kakiku tiba-tiba tersangkut pada sebuah dahan pohon besar yang tenggelam di dasar danau, memberikan hentakan keras yang mengejutkan seluruh sistem saraf di tulang belakangku. Detik itu juga, aku merasakan jari-jari kakiku bergerak. Sebuah gerakan kecil yang mustahil secara medis bagi seseorang dengan diagnosa kelumpuhan permanen sepertiku. Keajaiban itu datang di saat yang paling kritis, di mana insting bertahan hidupku tiba-tiba meledak melampaui batas kemampuan manusia normal. Aku berjuang melepaskan ikatan pada kursi roda tersebut, tangan dan kakiku bergerak secara liar dalam upaya putus asa, untuk melepaskan diri dari beban besi yang menarikku ke kematian. Dengan satu sentakan tenaga yang entah datang dari mana, kakiku berhasil menendang kursi roda itu hingga terlepas, membiarkan benda mati itu tenggelam lebih dalam sementara tubuhku mulai meluncur ke atas. Paru-paru terasa hampir pecah saat aku berusaha menggerakkan tangan dan kaki dengan gerakan renang yang kikuk namun bertenaga untuk mencapai permukaan. Cahaya bulan yang menembus permukaan air menjadi satu-satunya panduanku di tengah kegelapan danau yang luas ini. Setiap kayuhan terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati, di mana aku terus merapal doa di dalam hati agar Tuhan memberiku kesempatan satu kali lagi untuk menuntut keadilan. Aku tidak boleh mati di sini sebagai korban yang malang. Aku harus hidup untuk melihat wajah ketakutan Adrian saat ia menyadari bahwa rencananya telah gagal total. Kepalaku akhirnya memecah permukaan air, dan hal pertama yang kulakukan adalah menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan suara gasping yang sangat keras. Dinginnya angin malam menyapu wajahku yang basah kuyup, namun rasa dingin itu kalah oleh api amarah yang kini berkobar di dalam dadaku. Aku berusaha tetap tenang, mengapung di permukaan air yang gelap sambil bersembunyi di balik bayang-bayang pilar dermaga kayu yang sudah mulai lapuh. Aku melihat ke atas, ke arah dermaga tempat Adrian tadi mendorongku, memastikan apakah dia masih ada di sana untuk memantau apakah aku benar-benar sudah binasa. Dari posisiku yang tersembunyi, aku melihat siluet Adrian yang masih berdiri tegak di ujung dermaga. Ia tampak sedang menyulut sebatang rokok dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia tidak terlihat sedih atau menyesal. Sebaliknya, dari kejauhan aku bisa melihatnya membuang korek api ke danau dengan gerakan yang sangat santai, seolah baru saja menyelesaikan tugas berat. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya lagi, kemungkinan besar untuk memberitahu Maya bahwa masalah mereka sudah selesai dan jalan menuju harta warisanku kini telah terbuka lebar. Melihat pemandangan itu, rasa cintaku yang tersisa berubah menjadi kebencian murni yang mengkristal, menguatkan tekadku untuk bangkit dari kubur air ini. Aku mulai berenang perlahan menuju pinggiran danau yang lebih dangkal, menghindari area terbuka agar tidak tertangkap oleh pandangan Adrian jika ia menoleh ke bawah.
Kakiku yang tadi sempat merasakan sengatan kini terasa sangat berat dan lemas kembali, namun setidaknya aku tahu bahwa mereka belum sepenuhnya mati. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret tubuhku di atas lumpur dan bebatuan tajam di tepi danau, membiarkan pakaian knit mahalku robek dan kulitku tergores hingga berdarah. Setiap jengkal gerakan adalah siksaan, namun bayangan pembalasan dendam memberiku kekuatan ekstra untuk terus merangkak menjauh dari area dermaga menuju semak-semak yang rimbun. Aku berhasil mencapai daratan yang tersembunyi di balik pohon pinus besar, menyandarkan tubuhku yang gemetar hebat karena hipotermia pada batang pohon yang kasar. Hijabku yang basah kuyup menempel erat di kulit, menonjolkan bentuk tubuhku yang menggigil namun kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku melihat ke arah jalan setapak di atas sana, melihat mobil mewah Adrian mulai melaju pergi meninggalkan area sunyi tersebut dengan kecepatan tinggi. Dia pergi dengan keyakinan bahwa aku sudah menjadi santapan ikan di dasar danau, tanpa pernah membayangkan bahwa wanita yang ia anggap lumpuh itu sedang menatap kepergiannya dengan mata yang menyala penuh dendam. Malam itu, di bawah kesunyian Danau Toba yang menjadi saksi bisu pengkhianatan terkeji, aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak melaporkannya ke polisi sekarang. Jika aku melaporkannya sekarang, dia hanya akan mendekam di penjara, dan itu terlalu mudah bagi seorang pria sepertinya. Aku ingin dia merasakan teror yang lebih hebat. Aku ingin dia dihantui oleh bayanganku setiap malam, dan aku ingin menghancurkan hidupnya perlahan-lahan dari dalam. Aku akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai istri yang lemah dan butuh perlindungan, melainkan sebagai sosok yang akan membuat hidupnya seperti neraka di dunia sebelum ia benar-benar membusuk di penjara. Dinginnya malam di tepian Danau Toba terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitku saat aku berusaha menarik tubuhku menjauh dari bibir air. Pakaian knit yang tadinya elegan kini terasa sangat berat karena menyerap air, melekat erat pada lekuk tubuhku yang menggigil hebat di bawah siraman cahaya bulan yang redup. Aku mencoba menggerakkan kakiku lagi, dan meski terasa sangat lemah dan kesemutan, ada sedikit tenaga yang mengalir di sana, sebuah keajaiban medis yang tak masuk akal. Dengan napas yang tersengal-sengal, aku menyeret diriku di atas tanah berbatu, meninggalkan jejak basah dan lumpur pada kain hijabku yang sudah tak lagi rapi. Aku tahu aku harus segera menemukan tempat berlindung sebelum hipotermia benar-benar mematikan sarafku yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Di kejauhan, aku melihat sebuah gubuk tua milik nelayan yang tampak kosong dan tak terawat, terletak agak tersembunyi di balik barisan pohon pinus yang rapat. Aku merangkak dengan sisa tenaga yang kumiliki, merasakan perih yang luar biasa saat telapak tanganku tergores ranting kering dan batu tajam demi mencapai tempat itu. Setiap inci gerakan adalah perjuangan fisik yang menyiksa, namun amarah yang membara di dalam dadaku menjadi bahan bakar yang membuatku terus bergerak tanpa henti. Pikiranku terus terbayang pada wajah Adrian yang tersenyum puas di atas dermaga tadi, sebuah gambaran yang memberiku kekuatan lebih besar daripada otot manapun di tubuhku. Akhirnya, tanganku berhasil menggapai pintu kayu gubuk itu yang hanya diganjal batu, dan aku segera menyeret tubuhku masuk ke dalam kegelapan ruangan yang berbau amis dan kayu lapuk. Di dalam gubuk yang pengap itu, aku meringkuk di sudut ruangan, berusaha mengatur napasku yang masih memburu dan menenangkan jantungku yang berdegup kencang karena rasa takut sekaligus amarah. Aku meraba kakiku yang mulai bisa merasakan sentuhan tangan, sebuah sensasi yang selama berbulan-bulan ini menghilang dari hidupku pasca kecelakaan maut itu. Air mata jatuh tanpa bisa kubendung, membasahi pipiku yang kotor oleh lumpur dan air danau, namun ini bukan lagi air mata kesedihan seorang korban. Ini adalah air mata kelahiran kembali, air mata seorang wanita yang baru saja menyaksikan kematian cintanya dan kini sedang merancang kelahiran sebuah pembalasan dendam yang dingin. Aku harus bertahan hidup malam ini, apapun caranya,
karena hari esok adalah awal dari mimpi buruk bagi Adrian dan wanita simpanannya. Aku menemukan sebuah sarung tua yang agak kering di atas tumpukan jaring nelayan, dan dengan susah payah aku melepaskan pakaian basahku yang terasa membeku di kulit. Aku membungkus tubuhku dengan kain sarung itu, mencoba mempertahankan sisa suhu tubuh yang masih ada sambil sesekali memijat otot kakiku agar aliran darah kembali lancar. Sensasi perih dan kesemutan yang hebat mulai menjalar, menandakan saraf-saraf motorikku sedang berusaha menyambung kembali jalur yang sempat terputus. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan Adrian saat ini mungkin sedang merayakan kematianku, dengan segelas wine atau mungkin sudah berada di pelukan Maya, berbagi rencana tentang harta warisanku. Rasa benci itu menyengatku seperti listrik, membuatku kembali terjaga dan waspada di tengah kesunyian malam yang mencekam. Menjelang fajar, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Aku butuh bantuan, tapi bantuan yang tidak akan membocorkan keberadaanku kepada Adrian. Aku teringat pada Pak Dharma, sopir lama keluargaku yang dipecat Adrian sebulan yang lalu, karena dianggap terlalu setia kepadaku dan keluargaku. Pak Dharma tinggal di sebuah desa yang tidak jauh dari area ini, dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercayai untuk membantuku kembali tanpa terdeteksi oleh radar Adrian. Aku meraba saku pakaianku yang basah di lantai dan untungnya, ponselku yang memiliki fitur tahan air masih berada di sana, meski layarnya sedikit retak karena benturan. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan ponsel itu, bersyukur melihat logonya menyala terang di tengah kegelapan gubuk yang suram. Aku segera mengirimkan pesan singkat ke nomor Pak Dharma, memohonnya untuk datang menjemputku di koordinat yang kukirimkan dan merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk polisi. Tak butuh waktu lama, balasan masuk dengan nada khawatir yang luar biasa, menanyakan apa yang terjadi dan mengapa aku berada di tempat sepi seperti ini saat dini hari. Aku tidak menjawab secara detail, hanya menekankan bahwa nyawaku sedang terancam dan dia harus datang secepat mungkin dengan membawa pakaian ganti. Sambil menunggu, aku mencoba berdiri, memegang dinding kayu gubuk yang rapuh sebagai tumpuan untuk menopang berat badanku yang terasa asing. Kaki ini masih sangat goyah, bergetar hebat seperti bayi yang baru belajar berjalan, namun aku berhasil berdiri tegak selama beberapa detik sebelum kembali terduduk lemas. Suara mesin mobil yang mendekat membuat jantungku hampir melompat keluar dari dada. Aku segera merayap ke arah celah dinding untuk memastikan siapa yang datang. Cahaya lampu mobil menembus kabut pagi yang tebal, dan aku bernapas lega saat melihat mobil tua Pak Dharma berhenti tepat di depan jalan setapak menuju gubuk. Pria parubaya itu turun dengan wajah pucat pasi, melihat sekeliling dengan waspada sebelum berlari menuju gubuk setelah melihat kain hijabku yang kusangkutkan di pintu sebagai penanda. Begitu dia masuk dan melihat kondisiku yang mengenaskan, basah kuyup, kotor, dan terbungkus sarung lusuh, Pak Dharma langsung jatuh terduduk di depanku dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak bertanya banyak, seolah sudah paham bahwa ada hal mengerikan yang baru saja menimpaku, melihat betapa hancurnya penampilanku saat ini. Pak Dharma membantuku berganti pakaian dengan jaket tebal dan kain yang bersih, lalu dia menggendongku dengan hati-hati menuju mobilnya agar aku tidak perlu memaksakan kakiku. Di dalam mobil yang hangat, aku akhirnya merasa aman untuk sejenak, membiarkan tubuhku yang lelah bersandar pada jok kursi yang empuk. Pak Dharma menatapku dari kaca spion, suaranya parau saat bertanya, "Non, apa yang dilakukan Den Adrian kepada Non Renata?" Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang mulai terang oleh sinar matahari pagi, dan menjawab dengan suara yang dingin dan datar, "Dia mendorongku ke danau, Pak." Pak Dharma tersedak, tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku jarinya memutih. Kemarahan yang sama kini terpancar dari wajah pria tua yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri itu.
Aku meminta Pak Dharma untuk membawaku ke rumah lamanya yang tersembunyi di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada seorang pun dari lingkaran pergaulan Adrian yang tahu. Selama perjalanan, aku mulai merencanakan setiap langkahku dengan sangat detail, memanfaatkan setiap informasi yang kupunya tentang kelemahan Adrian. Aku tahu dia sedang menunggu pengumuman resmi kematianku atau setidaknya status hilang, agar bisa mencairkan asuransi dan klaim warisan perusahaan ayahku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sebaliknya, aku akan membiarkannya merasa menang untuk sementara waktu, membiarkannya menghabiskan sedikit uang yang dia punya untuk merayakan kemenangannya. Semakin tinggi dia terbang karena merasa berhasil menyingkirkanku, maka akan semakin sakit saat aku menariknya jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Sesampainya di rumah Pak Dharma, aku meminta cermin untuk melihat wajahku sendiri untuk pertama kalinya setelah kejadian di dermaga itu. Wajah yang ada di cermin masih wajah Renata yang cantik, manis, dan imut, namun sorot matanya telah berubah total. Dingin, tajam, dan tidak memiliki sisa-sisa ampunan sedikit pun. Hijab yang kupakai kembali kupasang dengan rapi, membungkus identitas baruku sebagai seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya. Aku berdiri perlahan, kali ini tanpa bantuan tangan Pak Dharma, meski tubuhku masih gemetar karena kelelahan dan syok saraf yang belum stabil sepenuhnya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang akan membuat Adrian merinding ketakutan jika dia melihatnya sekarang, karena hantu dari masa lalunya baru saja bangkit untuk menuntut balas. Seminggu telah berlalu sejak malam di dermaga itu, dan aku menghabiskan setiap detiknya untuk memulihkan kekuatan fisikku di rumah tersembunyi milik Pak Dharma. Dengan bantuan fisioterapi mandiri yang nekat dan asupan gizi yang dijaga ketat, keajaiban itu benar-benar menetap. Kakiku kini bisa berjalan meski sesekali masih terasa kaku. Aku memperhatikan pantulan diriku di cermin, mengenakan gamis premium jersey berwarna gelap yang membentuk siluet tubuhku dengan sangat jelas, menunjukkan bahwa meski lumpuh kemarin, aku tetap menjaga pesona fisikku. Hijab pashmina hitamku kupasang dengan gaya yang sangat rapi dan elegan, memberikan kesan misterius namun tetap sangat cantik. Waktunya telah tiba untuk memberikan kejutan pertama bagi suamiku yang sedang asyik berpura-pura menjadi duda yang berduka. Aku meminta Pak Dharma mengantarku ke rumah mewah kami pada tengah malam, saat aku yakin Adrian sedang berada di sana bersama wanita simpanannya, Maya. Aku memiliki kunci cadangan yang selalu kusimpan di dalam liontin kalungku, sebuah akses yang Adrian lupakan karena dia menganggap aku sudah membusuk di dasar danau. Dengan langkah yang sengaja dibuat seringan mungkin, aku masuk melalui pintu samping yang menuju langsung ke area dapur dan ruang tengah yang luas. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meledak-ledak membayangkan ekspresi wajahnya. Suasana rumah terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara tawa pelan dari lantai atas yang berasal dari kamar utama kami, kamar tempat dia sekarang mungkin sedang meniduri wanita lain di atas penderitaanku. Aku berjalan menuju ruang tengah dan menyalakan satu lampu redup di sudut ruangan. Lalu aku duduk dengan tenang di sofa besar favoritnya, membelakangi tangga. Aku sengaja membiarkan hijab hitamku tergerai sedikit di bahu, menciptakan bayangan yang dramatis dalam keremangan cahaya lampu dekorasi. Di atas meja, aku meletakkan jam tangan mewah milik Adrian yang sempat tertinggal di kursi rodaku saat dia mendorongku dengan kasar malam itu. Jam itu kini berdetak, menjadi saksi bisu penghitungan mundur kehancuran mental pria yang sedang tertawa di atas sana. Bau parfumku yang sangat khas, aroma melati yang lembut, sengaja kusemprotkan ke seluruh ruangan agar aromanya menyambutnya sebelum ia melihat sosokku. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar menuruni tangga kayu, dibarengi dengan suara Adrian yang sedang berbicara dengan nada manja. Aku ambil minum sebentar ya sayang, setelah itu kita lanjut merayakan kebebasan kita.
ucapnya tanpa sedikit pun beban dosa dalam suaranya. Aku tetap bergeming, menatap lurus ke depan dengan tangan yang terlipat anggun di pangkuanku, membiarkan auraku memenuhi ruangan yang mulai terasa mencekam. Begitu kakinya menginjak lantai bawah, aku bisa merasakan langkahnya mendadak melambat, mungkin karena dia mulai mencium aroma parfumku yang seharusnya sudah menghilang dari rumah ini. Suasana seketika menjadi sangat dingin, seolah-olah suhu di dalam ruangan itu turun drastis hanya dalam hitungan detik. Adrian berjalan menuju dapur, namun matanya tak sengaja melirik ke arah sofa tempatku duduk, dan disitulah gerakannya membeku seketika seolah sarafnya dicabut paksa. Botol air mineral yang ia pegang jatuh ke lantai, pecah dan membasahi karpet mahal kami, namun ia tidak peduli. Matanya terbelalak lebar, wajahnya yang tadi kemerahan karena alkohol kini berubah menjadi sepucat kertas, dan napasnya mulai tersengal-sengal. Dalam kegelapan yang remang, dia hanya bisa melihat siluet seorang wanita berhijab hitam yang sangat ia kenali, sosok yang seharusnya sudah mati tenggelam ribuan meter di dasar danau. Tubuhnya mulai gemetar hebat, lututnya bergetar sampai-sampai ia harus berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak jatuh tersungkur. Renata. Suaranya keluar dalam bisikan yang serak dan penuh ketakutan, nyaris seperti desisan ular yang terjepit. Aku tidak menjawab, melainkan perlahan-lahan memutar leherku ke belakang, menatapnya dengan senyum yang paling manis namun paling dingin yang pernah kuberikan padanya. Cahaya lampu yang minim menonjolkan lekuk wajahku dan sorot mataku yang kini tampak bersinar dalam kegelapan, memberikan kesan supranatural yang mengerikan. Aku melihat keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, mengalir turun ke rahangnya yang kini mengatup rapat karena rahangnya gemetar tak terkendali. Dia melangkah mundur dengan terhuyung-huyung, menabrak lemari pajangan hingga kristal di dalamnya berdenting keras, namun matanya tak lepas dariku. "Sayang, kenapa kamu gemetar begitu? Apa kamu baru saja melihat hantu?" Tanyaku dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti nyanyian tidur, namun memiliki nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku berdiri dari sofa dengan gerakan yang sangat anggun dan luas, menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak lagi butuh kursi roda untuk mengejarnya. Melihat aku berdiri dan berjalan mendekatinya, Adrian berteriak histeris tanpa suara, mulutnya menganga namun hanya udara kosong yang keluar. Dia jatuh terduduk di lantai, merangkak mundur dengan liar hingga punggungnya menabrak dinding, sementara tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku dengan jari yang bergetar hebat. Di matanya, aku bukan lagi istrinya, melainkan pembalasan dendam yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. "Tidak mungkin, kamu sudah mati. Aku sendiri yang mendorongmu. Kamu seharusnya tenggelam." Teriaknya akhirnya, pengakuan yang meluncur begitu saja karena rasa syok yang melumpuhkan logikanya. Aku tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat manis namun menyiratkan kegilaan yang tenang, membuat suasana semakin terasa seperti film horor bagi dirinya. Aku berhenti tepat di depannya, menunduk sedikit sehingga wajah cantikku berada hanya beberapa inci dari wajahnya yang penuh ketakutan. "Danau itu sangat dingin, Adrian. Tapi kebencianku padamu jauh lebih panas, hingga ia bisa mendidihkan air dan membangkitkanku kembali," bisikku tepat di telinganya, membuat dia memejamkan mata rapat-rapat sambil menangis ketakutan. Tiba-tiba suara Maya terdengar dari atas tangga. "Adrian, ada apa di bawah? Kenapa berisik sekali?" Langkah kaki Maya mendekat, dan aku segera berbalik dengan tenang. Begitu Maya melihatku berdiri tegak dengan hijab hitam dan tatapan tajam, dia mematung di tangga, wajahnya yang penuh makeup tebal langsung berubah menjadi topeng kengerian. Maya tidak setegar Adrian, dia langsung menjerit histeris dan berlari kembali ke atas, mengunci diri di kamar seolah-olah kayu pintu bisa melindunginya dari kenyataan bahwa aku masih hidup.
Aku kembali menatap Adrian yang kini sudah lemas tak berdaya di lantai. Air seninya mulai membasahi celananya sendiri karena rasa takut yang luar biasa. Aku tidak menyentuhnya sama sekali, karena bagiku, melihatnya sehancur ini sudah merupakan awal yang sangat indah. Aku mengambil jam tangan yang tadi kulepaskan di meja, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajahnya yang tertunduk lesu. Simpan ini, Adrian. Pakailah agar kamu tahu setiap detik yang tersisa dalam hidupmu akan menjadi neraka yang kubangun khusus untukmu. Ucapku dengan nada yang mutlak dan tak terbantahkan. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan keluar rumah dengan langkah yang tegap dan percaya diri, meninggalkan suamiku yang masih gemetar hebat di lantai dapur. Babak baru saja dimulai, dan aku akan memastikan dia merasakan kematian berkali-kali sebelum aku benar-benar menyerahkannya pada takdir. Keesokan harinya, aku tidak menghilang seperti hantu, melainkan kembali ke rumah itu dengan skenario yang jauh lebih rapi bersama Pak Dharma. Aku sengaja duduk kembali di kursi roda lamaku, mengenakan hijab pashmina berwarna merah marun yang membuat wajah pucatku terlihat sangat kontras dan memukau. Dengan bantuan Pak Dharma, aku ditemukan di teras rumah dalam kondisi bingung dan lemah, seolah-olah aku baru saja tersesat dan pulang tanpa tahu apa yang terjadi. Aku membiarkan tubuhku terkulai lemas, menampilkan sosok istri yang rapuh dan imut namun tetap memiliki pesona yang membuat siapapun tidak akan tega menyakitinya lagi. Aku tahu Adrian sedang mengintip dari balik tirai lantai 2 dengan wajah yang masih tampak sangat pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Adrian turun dengan langkah ragu-ragu, tangannya masih sedikit gemetar saat ia memegang pegangan tangga, menatapku dengan tatapan ngeri sekaligus tidak percaya. Di belakangnya, Maya mengekor dengan wajah yang penuh ketakutan. Ia terus memegangi lengan Adrian seolah sedang mencari perlindungan dari sosokku yang ia anggap mayat hidup. Begitu matanya bertemu denganku, aku langsung melebarkan senyuman manisku, senyuman yang biasanya ia sukai namun kini pasti terasa seperti sembilu yang menyayat jantungnya. Mas Adrian, aku di mana? Kenapa kepalaku sakit sekali dan kenapa aku ada di luar? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja dibuat parau dan kebingungan, seolah ingatanku tentang kejadian di danau telah dihapus sepenuhnya. Melihat reaksiku yang seolah lupa ingatan, aku bisa melihat secercah harapan palsu muncul di mata Adrian. Dia mengira Tuhan sedang memberinya kesempatan kedua untuk menutupi kejahatannya. Ia mendekat perlahan, mencoba menyentuh bahuku dengan tangan yang masih dingin, dan aku tidak menolaknya, membiarkan predator itu merasa mangsanya kembali jinak. Renata? Kamu ingat apa yang terjadi semalam? Di danau? Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba memancing sejauh mana ingatanku menghilang. Aku menggelengkan kepala pelan, memijat pelipisku di balik kain hijab, dan memasang raut wajah tersiksa seolah-olah sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat gelap namun gagal. Danau? Kita ke danau, Mas? Bukannya semalam kita hanya makan malam di rumah lalu aku tertidur? Jawabku dengan tatapan mata yang polos dan tulus, membuat Adrian mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Maya di belakangnya mulai terlihat sedikit tenang, meski ia tetap menjaga jarak dariku seolah aku adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Adrian segera memelukku, pelukan yang sangat erat namun aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu liar karena rasa bersalah yang kini bercampur dengan kepuasan semu. Di dalam pelukannya, aku tersenyum dingin tanpa ia lihat, menikmati aroma ketakutan yang menguar dari tubuh suamiku yang penipu ini. Iya, sayang, kamu pasti hanya bermimpi buruk. Mungkin kamu jatuh dari kursi roda dan pingsan, makanya ingatanmu agak kacau. Ucap Adrian berbohong dengan sangat lancar, menunjukkan betapa ahli dia dalam memanipulasi keadaan. Aku mengangguk pelan di dadanya, membiarkan jari-jariku yang lentur mencengkeram ke mejanya,
Sebuah gerakan yang ia artikan sebagai rasa butuh perlindungan, padahal itu adalah cara agar aku tidak langsung mencekiknya. Aku meminta untuk dibawa ke kamar, dan dengan sangat sigap Adrian menggendongku, melewati Maya yang menatapku dengan penuh rasa benci sekaligus curiga yang mendalam. Di atas ranjang kami, aku terus memainkan peran sebagai istri yang manja, membuat Adrian harus terus berada di sampingku dan melayaniku sepanjang hari. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai menjalankan teror psikologis kecil-kecilan yang membuat mental mereka perlahan terkikis di balik sandiwara lupa ingatan ini. Setiap kali kami makan malam bersama, aku akan tiba-tiba bergumam tentang dinginnya air atau kursi roda yang terjatuh, lalu segera kembali berlagak bingung saat mereka bertanya apa maksudku. Aku melihat Adrian seringkali menjatuhkan sendoknya atau tersedak saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulutku dengan nada yang sangat datar. Ia menjadi sangat paranoid, sering terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan apakah aku masih tidur di sampingnya atau sedang berdiri di sudut kamar menatapnya. Aku juga mulai menonjolkan kelebihanku sebagai istri yang body goals di depannya, mengenakan pakaian rumah yang cukup ketat yang memperlihatkan lekukan tubuhku yang sempurna meski aku masih berpura-pura lumpuh. Aku ingin mengingatkannya pada apa yang akan ia kehilangan, sekaligus menyiksa batinnya karena ia kini merasa jijik sekaligus takut pada tubuh yang pernah ia coba musnahkan. Setiap kali ia mendekat untuk bermesraan, aku akan sengaja menunjukkan luka goresan di kakiku yang aku dapatkan dari bebatuan danau, membuat hasratnya langsung padam berganti rasa ngeri. Aku bisa melihat Maya semakin terbakar cemburu di sudut ruangan, merasa terabaikan karena Adrian kini terlalu fokus mengurus istri malangnya, demi menjaga rahasia besar mereka. Suatu malam, aku sengaja meninggalkan ponselku dalam keadaan terbuka di meja ruang tamu, menampilkan foto dermaga Danau Toba yang kuambil secara rahasia sebelum kejadian itu. Aku melihat dari balik celah pintu saat Adrian menemukannya. Wajahnya seketika membiru, tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh ke lantai. Ia segera menghapus foto itu dengan panik, namun ia tidak tahu bahwa aku telah mengirimkan foto yang sama ke alamat email kantornya dengan subjek "Aku melihatmu". Teror ini bukan lagi tentang fisik, melainkan tentang menghancurkan kewarasannya hingga ia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi yang kuciptakan. Maya mulai tidak tahan dan seringkali meledak marah, menuduhku hanya berpura-pura lupa ingatan di depan Adrian, namun aku justru menggunakan kemarahannya untuk memojokkan mereka berdua. Aku akan menangis terseduh-seduh di depan Adrian, mengadu bahwa Maya bersikap jahat padaku, membuat Adrian terpaksa membentak wanita simpanannya itu demi menjaga sandiwara ini tetap aman. Dia istriku yang sedang sakit, Maya. Jangan menambah beban pikirannya. Teriak Adrian suatu sore, membuat Maya pergi meninggalkan rumah dengan isak tangis penuh dendam. Aku melihat mereka saling hancur dari dalam, saling menyalahkan atas situasi yang semakin tidak terkendali ini, sementara aku tetap menjadi pusat gravitasi yang menarik mereka ke dalam kehancuran. Di penghujung bab ini, aku duduk sendirian di taman belakang, menatap bulan yang bersinar terang seperti malam pengkhianatan itu, sambil memijat kakiku yang kini sudah bisa digerakkan sepenuhnya dengan bebas. Aku sudah mendapatkan kembali kepercayaan Adrian dan sudah membuat Maya terasing dari rumah ini, tinggal selangkah lagi menuju puncak penghancuran yang sesungguhnya. Aku mengambil selembar kertas yang berisi bukti-bukti pemindahan aset perusahaan yang dilakukan Adrian secara ilegal selama aku berada di rumah sakit dulu. Besok, aku tidak akan lagi menjadi istri yang lupa ingatan. Besok, aku akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya pria tampan yang mereka puja sebagai suami teladan ini. Aku akan membuat mereka berdua merangkak di bawah kakiku, memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan sampai mereka merasakan dinginnya dasar danau yang sama denganku.
Aku memutuskan untuk menaikkan level permainan psikologisku, mengubah rumah mewah ini menjadi labirin teror bagi Adrian yang mulai kehilangan akal sehatnya. Setiap pagi, aku sengaja bangun lebih awal dan menyeret kursi rodaku ke dekat jendela, menatap kosong ke arah luar sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo yang sangat lirih. Saat Adrian mendekat, aku akan menoleh perlahan dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan apakah dia melihat kursi rodaku yang lain di dasar danau, karena aku merasa kedinginan tanpanya. Wajahnya langsung memucat, dan ia seringkali lari ke kamar mandi, hanya untuk muntah karena rasa cemas yang tak terbendung melihat sorot mataku yang kosong namun menusuk. Ia mulai mengonsumsi obat tidur dalam dosis tinggi, namun aku memastikan ia tidak akan pernah tidur nyenyak dengan cara memutar rekaman suara deburan air danau di dekat telinganya saat ia mulai terlelap. Maya, yang kini semakin terpinggirkan, mencoba melakukan serangan balik dengan membawa seorang ustadz gadungan ke rumah, menuduhku telah dirasuki roh jahat dari danau. Aku menyambut mereka dengan sangat sopan, mengenakan hijab sutra berwarna putih bersih dan pakaian longgar yang tetap memperlihatkan keanggunan bentuk tubuhku. Saat ustadz itu mulai membacakan doa-doa, aku justru tertawa terbahak-bahak hingga suaraku menggema di seluruh ruangan, lalu mendadak berhenti dan membisikkan dosa-dosa tersembunyi ustadz itu yang telah kupelajari melalui Pak Dharma. Maya menjerit ketakutan dan mengusir ustadz itu keluar, sementara aku kembali duduk tenang di kursi roda sambil menyesap teh hangat seolah tidak terjadi apa-apa. Adrian yang menyaksikan kejadian itu mulai yakin bahwa aku bukan lagi Renata yang ia kenal, melainkan entitas lain yang menakutkan. Teror tidak berhenti di situ. Aku mulai mengirimkan kiriman paket tanpa nama ke kantor Adrian yang berisi botol-botol air danau yang keruh lengkap dengan lumpur dan tanaman air. Teman-teman kantornya mulai berbisik-bisik melihat bos mereka yang biasanya rapi kini sering terlihat berantakan, bicara sendiri, dan ketakutan setiap kali melihat air mineral di atas meja kerjanya. Adrian menjadi sangat paranoid terhadap air. Ia bahkan mulai menolak untuk mandi karena merasa ada tangan-tangan dingin yang akan menariknya masuk ke dalam lubang pembuangan. Aku memperhatikan kehancurannya dari kejauhan dengan perasaan puas, melihat bagaimana pria yang dulunya sombong itu kini meringkuk di sudut kamar, seperti pengecut yang menunggu hukuman mati. Suatu sore, aku sengaja berdandan sangat cantik, menggunakan riasan tipis yang menonjolkan imutnya wajahku namun dengan bibir yang dipulas warna merah darah yang tegas. Aku meminta Adrian membawaku ke ruang kerja pribadinya, tempat di mana ia menyimpan semua dokumen ilegal dan rencana busuknya bersama Maya. Di sana, aku berpura-pura ingin membantunya merapikan meja, namun tanganku sengaja menjatuhkan sebuah foto lama pernikahan kami yang kacanya langsung pecah berantakan. Saat ia berjongkok untuk memungut pecahan kaca itu, aku berdiri dari kursi rodaku tepat di belakangnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Saat ia mendongak dan melihatku berdiri tegak dengan kaki yang sempurna, ia jatuh terjengkang sambil berteriak histeris seolah melihat malaikat maut. "Kenapa wajahmu begitu tegang, Mas? Bukankah kamu bilang keajaiban bisa terjadi?" Ucapku sambil berjalan mengitari mejanya dengan langkah yang sangat anggun dan pasti. Adrian tidak bisa berkata-kata, lidahnya seolah keluh dan tubuhnya gemetar hebat hingga ia tidak mampu berdiri dari lantai yang dingin. Ia menatap kakiku yang terbalut kaos kaki tipis, melihat betapa kuatnya aku menapak, jauh dari kondisi lumpuh yang ia harapkan tetap ada selamanya. Aku mengambil map berisi rencana pengalihan aset yang ia susun, lalu merobeknya tepat di depan wajahnya yang penuh keringat dingin. Setiap sobekan kertas itu terdengar seperti suara vonis hakim di telinganya, menghancurkan sisa-sisa harapan yang ia miliki untuk menguasai hartaku. Maya tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan melihatku berdiri. Ia langsung jatuh pingsan di ambang pintu karena syok yang luar biasa melihat si cacat kini berjalan dengan tegak.
Aku tidak memedulikannya, perhatianku sepenuhnya tertuju pada Adrian yang mulai menangis tersedu-sedu sambil memohon ampunan padaku. Renata, maafkan aku hilaf. Maya yang menghasutku. Rengeknya dengan suara yang sangat menyedihkan, mencoba melempar kesalahan pada wanita yang tadi ia puja. Aku hanya tersenyum sinis, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak lagi kusembunyikan di balik hijabku. Pria ini begitu rendah, bahkan lebih rendah dari lumpur yang menyelimuti tubuhku saat aku merangkak keluar dari danau malam itu. Aku mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari saku pakaianku dan memutarnya, memperdengarkan suara Adrian saat mendorongku di dermaga. Maafkan aku sayang, tapi hidup bersamamu yang sekarang hanya menghambat karierku. Mendengar suaranya sendiri, Adrian langsung terdiam, matanya menatap hampa ke arah perekam itu seolah sedang melihat peti matinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini aku tidak pernah lupa ingatan, bahwa setiap senyuman dan perhatian yang kuberikan adalah jerat leher yang perlahan mencekiknya. Seluruh sandiwaranya terbongkar, dan kini ia terjebak di dalam rumahnya sendiri bersama seorang istri yang ia pikir sudah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Aku berjalan mendekatinya, menjambak rambutnya dengan kasar agar ia menatap mataku yang berkilat penuh dendam dan amarah yang telah lama kupendam. Kamu pikir air danau itu bisa membunuhku, Adrian? Air itu justru mencuci bersih cintaku yang bodoh padamu dan menyisakan wanita yang akan menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya, bisikku dengan suara yang sangat dalam dan mengancam. Aku melepaskannya hingga kepalanya terbentur kaki meja, lalu aku kembali duduk di kursi kerja miliknya, duduk seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Aku memerintahkannya untuk tetap di sana, menjaga Maya yang masih pingsan, sementara aku akan mulai memanggil pengacara dan pihak bank untuk memblokir seluruh aksesnya. Malam itu, Adrian tidak diizinkan keluar dari ruang kerja tersebut. Aku mengunci pintunya dari luar dan membiarkan mereka berdua terjebak dalam kegelapan bersama rasa ketakutan mereka sendiri. Dari luar pintu, aku bisa mendengar mereka mulai bertengkar hebat, saling menyalahkan dan bahkan terdengar suara tamparan yang keras di antara mereka. Persatuan mereka yang didasari atas kejahatan kini hancur berkeping-keping saat mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh kopi dengan tenang, dan menikmati kesunyian rumah yang kini terasa seperti milikku sepenuhnya kembali tanpa ada gangguan. Aku bercermin sekali lagi, melihat sosok Renata yang berusia 25 tahun yang kini terlihat jauh lebih dewasa dan perkasa daripada sebelumnya. Tidak ada lagi sisa-sisa kelemahan atau ketergantungan pada pria manapun di dalam diriku. Aku adalah pemenang dari pertarungan maut ini. Meski tubuhku tetap imut dan manis, namun kini aku tahu bahwa di balik keindahan itu tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang dunia siapapun yang berani mengusikku. Esok pagi, aku akan menyerahkan mereka ke pihak berwajib dengan semua bukti yang sudah sangat lengkap dan tak terbantahkan. Pembalasan ini hampir sempurna, dan aku tidak sabar untuk melihat mereka gemetar di balik jeruji besi, jauh dari kemewahan yang mereka coba rebut dariku. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban ribuan ton air danau yang sempat menghimpit paru-paruku telah menguap sepenuhnya. Aku mengenakan gamis berbahan sutra eksklusif berwarna biru navy yang sangat pas di badan, menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga sempurna meski aku sempat melewati masa-masa kritis. Hijab pashmina berwarna senada kubentuk dengan gaya yang sangat rapi dan elegan, memberikan kesan wibawa yang tak tergoyahkan bagi siapapun yang melihatku. Di tanganku sudah ada map berisi rekaman suara, bukti transfer ilegal ke rekening Maya, dan hasil visum terbaru yang menunjukkan bahwa kelumpuhanku telah sembuh secara ajaib akibat syok berat.
Aku berjalan menuju pintu ruang kerja tempat Adrian dan Maya terkurung, mendengar isak tangis putus asa dari balik pintu kayu jati tersebut. Begitu kunci kuputar dan pintu kubuka, aroma keringat dingin dan ketakutan langsung menyeruak memenuhi indera penciumanku, membuatku tersenyum tipis penuh kemenangan. Adrian tampak sangat mengenaskan. Kemeja mahalnya kusut masai, matanya merah karena kurang tidur, dan ia tampak meringkuk di pojok ruangan seperti binatang yang terpojok. Maya pun tak kalah hancur. Riasan wajahnya luntur terkena air mata dan ia terus gemetar setiap kali matanya tak sengaja bertemu dengan tatapanku yang tajam. Mereka berdua tidak lagi terlihat seperti pasangan pemenang yang siap menguasai harta warisan, melainkan dua orang pecundang yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Aku meletakkan map itu di atas meja kerja, mengeluarkan isinya satu persatu di depan mata mereka yang kini terbelalak karena ketakutan. "Mas, kamu kenal pengacara keluarga kita, Pak Broto? Dia sedang dalam perjalanan ke sini bersama beberapa polisi dari Polda," ucapku dengan suara yang sangat tenang namun memiliki otoritas yang mutlak. Adrian mencoba berdiri, kakinya lemas hingga ia harus bertumpu pada rak buku, mulutnya terbuka ingin memohon namun tidak ada kata-kata yang keluar. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan sebuah siaran langsung di media sosial pribadiku yang telah ditonton oleh ribuan orang, menampilkan pengakuannya semalam yang terekam jelas. Seluruh dunia kini tahu bahwa suaminya yang dicap sebagai pria setia ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tega membuang istrinya sendiri ke danau demi harta. Citra yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit, meninggalkannya sebagai sampah masyarakat yang paling dibenci. Maya tiba-tiba merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung gamisku dengan tangan yang bergetar hebat, namun aku segera melangkah mundur karena merasa jijik. "Renata, tolong, aku hanya dipaksa oleh Adrian, dia yang merencanakan semuanya, aku tidak tahu apa-apa." Teriaknya mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan mengkhianati kekasih gelapnya. Adrian yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Maya dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa wanita yang ia perjuangkan mati-matian ternyata tak lebih dari sekadar parasit yang siap meninggalkannya saat kapal mulai tenggelam. Mereka mulai saling berteriak dan menyalahkan satu sama lain di depanku, menciptakan pertunjukan drama yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan bagi batin yang pernah mereka lukai. Suara sirene polisi mulai terdengar mendekat ke arah rumah kami, membelah kesunyian lingkungan elit yang biasanya tenang ini dengan bunyi yang mencekam. Adrian jatuh terduduk ke lantai. Ia mulai tertawa histeris seperti orang yang sudah benar-benar kehilangan kewarasannya, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir di sini. Aku tetap berdiri tegak, sedikit pun tidak merasa kasihan melihat pria yang pernah kucintai itu hancur secara mental dan fisik di depan mataku sendiri. Aku mengingat kembali rasa sakit saat air danau masuk ke paru-paruku, dan itu jauh lebih hebat daripada sekadar melihatnya menangis seperti pengecut sekarang. Setiap detak sirene yang semakin mendekat adalah musik kemenangan bagiku, sebuah simfoni pembalasan dendam yang sudah lama kunantikan. Pak Broto masuk bersama 3 orang polisi berpakaian preman, mereka langsung mengamankan Adrian dan Maya, tanpa memberikan kesempatan bagi keduanya untuk membela diri. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Adrian, ia sempat menoleh padaku dengan tatapan mata yang kosong dan hampa, seolah jiwanya sudah mati lebih dulu sebelum tubuhnya dipenjara. Aku hanya menatapnya balik dengan dingin, menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang untuk ampunan atau air mata bagi pria yang telah mencoba merampas hidupku. Polisi juga menyita laptop dan ponsel mereka sebagai barang bukti tambahan yang akan memperberat hukuman mereka di pengadilan nanti. Maya terus menjerit-jerit histeris saat diseret keluar, membuat para tetangga yang mulai berkumpul di depan rumah terbelalak melihat skandal besar ini terungkap.
Aku berjalan keluar rumah mengiringi proses penangkapan mereka, membiarkan cahaya matahari pagi menyinari wajahku yang kini tampak sangat bersih dan berseri tanpa beban lagi. Para wartawan yang entah dari mana sudah mulai berkumpul di depan pagar, mencoba mengambil gambar sosok istri yang bangkit dari kematian, yang kini menjadi berita viral nomor 1 di Indonesia. Aku tidak menutupi wajahku, justru aku menunjukkan kepada mereka sosok wanita berhijab yang kuat, cantik, dan berdaya yang berhasil menjebloskan pengkhianat ke penjara. Aku ingin setiap wanita yang menonton berita ini tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah pada ketidakadilan, sesakit apapun pengkhianatan yang mereka terima. Lekuk tubuhku yang proporsional dan wajahku yang manis menjadi bukti bahwa aku tidak hancur. Aku justru tumbuh menjadi versi diriku yang lebih kuat. Di depan kerumunan wartawan, aku memberikan pernyataan singkat dengan suara yang sangat stabil dan penuh keyakinan, menjelaskan secara garis besar apa yang telah terjadi. Aku menyebutkan tentang keajaiban yang terjadi di Danau Toba dan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua padaku untuk membersihkan namaku dan keluargaku. Adrian yang sudah berada di dalam mobil polisi hanya bisa menunduk malu, menutup wajahnya dari jepretan kamera yang seolah-olah sedang menghakimi setiap inci kejahatannya. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir di dalam diriku, sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan harta warisan manapun di dunia ini. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan topeng sang suami teladan kini telah terlepas sepenuhnya di depan mata seluruh dunia. Setelah mobil polisi itu menjauh, aku kembali masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan bersih, seolah-olah aura gelap yang selama ini menghantui telah ikut terbawa pergi bersama para pelaku. Aku meminta Pak Dharma untuk segera mengganti seluruh kunci rumah dan membuang semua barang milik Adrian serta Maya ke tempat sampah tanpa terkecuali. Aku tidak ingin ada satupun benda yang mengingatkanku pada pengkhianatan mereka tetap berada di dalam istanaku ini. Rumah ini adalah milikku, hasil kerja keras orang tuaku yang harus kujaga dengan segenap kemampuanku untuk masa depanku yang baru. Aku melepaskan kursi roda itu ke arah gudang, membiarkannya berdebu di sana sebagai monumen masa lalu yang berhasil kulampaui. Babak ini ditutup dengan aku yang berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah jalanan yang mulai sepi sambil menghirup udara segar tanpa ada lagi rasa sesak di dada. Aku tahu proses pengadilan akan panjang dan melelahkan, namun aku sudah sangat siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Adrian dan Maya mungkin telah mendorongku ke danau, namun mereka lupa bahwa air adalah unsur yang bisa memberikan kehidupan baru bagi mereka yang tahu cara bertahan. Aku bukan lagi Renata yang lemah dan lumpuh. Aku adalah Renata yang baru, wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri dengan tangan dingin dan hati yang teguh. Hari ini, aku telah memenangkan satu pertempuran besar, dan aku akan memastikan kemenangan ini tetap menjadi milikku selamanya. Kepergian Adrian dan Maya dalam kawalan polisi meninggalkan keheningan yang asing namun menenangkan di dalam rumah mewah ini. Aku segera memanggil tim kebersihan profesional untuk menyemprotkan disinfektan dan aromaterapi segar di setiap sudut, terutama di kamar utama yang sempat ternoda oleh kehadiran mereka. Di balik balutan gamis bodycon berbahan rajut yang sopan namun menunjukkan postur tubuhku yang tegak, aku melangkah dengan pasti, membuang semua bingkai foto pernikahan kami ke dalam kantong sampah besar. Setiap langkah yang kuambil kini terasa seperti tarian kemenangan, membuktikan bahwa saraf-sarafku telah pulih sepenuhnya, seiring dengan pulihnya harga diriku yang sempat mereka injak-injak. Aku tidak akan membiarkan satu helai rambut pun atau sisa parfum mereka tetap menghuni rumah ini, karena hari ini adalah hari penyucian total bagi hidupku. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja, bersama Pak Broto dan tim auditor keuangan yang sengaja kupanggil untuk membedah seluruh transaksi perusahaan keluarga selama aku lumpuh.
Benar saja, Adrian tidak hanya mencoba membunuhku, tetapi ia juga telah menyedot dana operasional perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Maya dan membeli aset tersembunyi atas nama wanita itu. Mataku berkilat tajam melihat deretan angka yang menunjukkan betapa rakusnya pria yang dulu kupanggil suami itu dalam menggerogoti warisan ayahku. Aku menginstruksikan Pak Broto untuk segera melakukan penyitaan aset-aset tersebut melalui jalur hukum darurat agar tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa untuk membela mereka di pengadilan. Aku ingin mereka menghadapi hukum sebagai orang yang benar-benar miskin, tanpa pengacara mahal atau koneksi yang bisa menyelamatkan leher mereka. Di tengah kesibukanku, ponselku terus bergetar oleh ribuan notifikasi dari media sosial. Videoku saat berdiri tegak menghadapi Adrian telah menjadi viral di seluruh pelosok Indonesia. Banyak orang yang menyebutku sebagai The Miracle Hijabi atau wanita baja dari Toba, memberikan dukungan moral yang luar biasa besar bagiku untuk terus maju. Namun, di antara ribuan pujian itu, terselip beberapa pesan ancaman dari keluarga besar Adrian yang merasa malu dan menuduhku telah menghancurkan nama baik mereka. Aku hanya tersenyum dingin membaca pesan-pesan pengecut itu, lalu memblokir mereka satu persatu tanpa rasa ragu sedikitpun. Siapapun yang berpihak pada seorang pembunuh, bagiku mereka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri dan tidak layak mendapatkan ruang dalam hidup baruku. Aku memutuskan untuk mengunjungi panti rehabilitasi tempat aku dulu sering melakukan pemeriksaan, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai donatur dan inspirator. Aku mengenakan hijab sutra berwarna pastel yang manis, memperlihatkan wajah imut dan cantikku yang kini jauh lebih berseri tanpa beban rahasia. Saat aku masuk dengan berjalan kaki secara normal, para perawat dan dokter yang mengenalku terperangah seolah melihat mukjizat yang berjalan di depan mata mereka. Aku memberikan pidato singkat di depan para penyandang disabilitas di sana, memberikan semangat bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya, namun pengkhianatan mental adalah hal yang harus kita lawan dengan kekuatan jiwa. Di sana, aku merasa benar-benar hidup kembali, menggunakan rasa sakitku untuk memberikan harapan bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Sore harinya, Pak Dharma membawa kabar bahwa Adrian mencoba melakukan upaya bunuh diri di sel tahanan karena tidak kuat menanggung rasa malu dan tekanan dari narapidana lain. Mendengar kabar itu, aku tidak merasa sedih atau ingin menjenguknya. Aku justru merasa bahwa kematian terlalu mudah bagi pria seperti dia. Aku meminta Pak Broto memastikan agar Adrian mendapatkan pengawasan ketat dan perawatan medis yang cukup hanya agar dia tetap hidup untuk menghadapi persidangan. Aku ingin dia merasakan dinginnya kursi pesakitan, melihat tatapan jijik dari publik, dan menjalani setiap hari di penjara dengan bayang-bayang wajahku yang ia dorong ke danau. Dia harus membayar setiap detik ketakutan yang kurasakan di dasar air itu dengan sisa umur yang ia miliki di balik jeruji besi. Maya, di sisi lain, mulai kehilangan akal sehatnya di sel wanita. Dia terus-menerus berteriak bahwa dia dihantui oleh bayanganku yang basah kuyup setiap kali lampu dipadamkan. Laporan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa Maya mengalami trauma psikologis akut karena dia benar-benar percaya bahwa aku adalah hantu yang kembali dari kematian. Aku tertawa kecil saat membayangkan betapa lemahnya mental wanita yang mencoba merampas hidupku itu, yang ternyata hanya berani saat aku dalam kondisi tak berdaya. Rasa takut yang mereka tanamkan padaku kini berbalik arah. Tumbuh menjadi monster yang melahap kewarasan mereka sendiri tanpa aku perlu menyentuh mereka. Inilah puncak dari pembalasan dendam yang sesungguhnya, membiarkan mereka menjadi tawanan dari rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Aku mulai merombak total penampilanku untuk sesi pemotretan majalah bisnis yang ingin mengangkat kisah kebangkitanku sebagai CEO muda yang tangguh.
Aku memilih setelan blazer yang modern dan hijab pashmina yang dililit dengan gaya sporty namun elegan, menunjukkan sisi profesionalitasku yang baru. Foto-foto itu memperlihatkan lekuk tubuhku yang proporsional dan wajah manisku yang kini memiliki sorot mata tajam seorang pemimpin, jauh dari kesan istri yang patuh dan lemah. Aku ingin dunia melihat bahwa kecantikan bukan hanya soal rupa, tetapi soal kekuatan karakter yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan sedalam apapun. Majalah itu nantinya akan menjadi simbol bahwa Renata yang baru telah lahir, lebih bersinar dan lebih berbahaya bagi siapapun yang mencoba bermain api dengannya. Malam itu, aku kembali ke tepi Danau Toba, namun kali ini bukan di dermaga tua yang rapuh itu, melainkan di sebuah villa mewah yang baru kubeli di sisi lain danau. Aku berdiri di balkon sambil menatap hamparan air yang tenang di bawah sinar rembulan, meresapi setiap embusan angin yang kini terasa seperti pelukan hangat, bukan lagi tusukan jarum. Aku melepaskan sebuah lampion kertas ke langit, sebuah simbol pelepasan masa laluku yang pahit dan penghormatan bagi diriku yang lama yang mati di danau ini. Air danau ini mungkin pernah menjadi tempat eksekusiku, namun sekarang ia adalah saksi bisu kebangkitanku yang paling agung. Aku tidak lagi merasa takut pada kedalaman air, karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa berenang di tengah badai pengkhianatan yang paling dahsyat sekalipun. Aku mulai menyusun strategi untuk mengembangkan bisnis keluarga menjadi sebuah kerajaan kosmetik yang ramah bagi wanita dengan berbagai kondisi fisik. Aku ingin menciptakan produk yang membuat wanita merasa cantik dan berdaya, terlepas dari apapun rintangan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Bisnis ini akan menjadi legasi baruku, bukti bahwa harta yang coba dicuri oleh Adrian akan kugunakan untuk sesuatu yang jauh lebih mulia dan bermanfaat. Aku merekrut orang-orang yang jujur dan setia seperti Pak Dharma, membangun lingkaran kepercayaan yang baru yang tidak akan bisa ditembus oleh muslihat manapun. Kepercayaan adalah hal yang mahal, dan aku telah belajar untuk tidak memberikannya secara gratis kepada siapapun lagi, terutama pria yang hanya melihat kecantikan luarku saja. Bab ini berakhir dengan aku yang duduk di meja kerja baruku, menandatangani dokumen gugatan cerai sekaligus tuntutan ganti rugi material yang akan membuat Adrian jatuh miskin seumur hidup. Dengan sekali goresan pena, aku memutuskan tali terakhir yang menghubungkan namaku dengan pria tak tahu diri itu, membebaskan diriku sepenuhnya dari belenggu masa lalu. Senyum tipis terukir di bibirku saat aku menatap foto diriku yang terpampang di layar laptop, tampak begitu berani dan mempesona dalam balutan hijab hitam kesukaanku. Besok adalah hari pertama persidangan, dan aku akan datang dengan penampilan yang paling memukau hanya untuk menunjukkan pada Adrian apa yang telah ia buang demi wanita recehan seperti Maya. Aku adalah sang penyintas, dan duniaku baru saja dimulai dengan cahaya yang paling terang yang pernah ada. Hari persidangan perdana tiba, dan aku memastikan setiap jengkal penampilanku memancarkan kekuatan yang mutlak. Aku mengenakan setelan blazer dan celana kain berwarna putih gading yang pas di badan, menunjukkan postur tubuhku yang tegak dan body goals yang tetap terjaga sempurna. Hijab pashmina sutra berwarna senada kubentuk dengan gaya yang sangat rapi dan elegan, memberikan kesan suci namun tidak tersentuh. Wajahku kupulas dengan riasan bold di bagian mata untuk menunjukkan ketegasan, sementara bibirku tetap terlihat manis dengan warna nude. Saat aku melangkah masuk ke ruang pengadilan tanpa kursi roda, suasana seketika menjadi sunyi senyap. Semua pasang mata, termasuk keluarga besar Adrian yang hadir, menatapku dengan kombinasi antara takjub dan ngeri. Adrian digiring masuk dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang kini kusam dan tak terawat. Begitu ia melihatku berdiri tegak di depan kursi saksi, ia hampir terjatuh jika polisi tidak memegangi lengannya dengan kuat. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak hancur,
Matanya cekung dengan kantung mata hitam yang menandakan ia telah melewati malam-malam yang penuh teror halusinasi. Di sisi lain, Maya tampak merana di kursi terdakwa dengan rambut yang berantakan di balik hijab instan yang dipakainya secara asal-asalan. Mereka berdua tampak seperti dua orang asing yang saling membenci, bahkan tidak berani saling melirik sedikit pun di depan hakim dan hadirin yang memadati ruangan. Hakim memulai persidangan dengan pembacaan dakwaan atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset perusahaan. Aku duduk di kursi saksi dengan ketenangan seorang ratu, menjawab setiap pertanyaan jaksa dengan suara yang sangat stabil, jernih, dan penuh keyakinan. Tidak ada air mata kelemahan di wajahku, yang ada hanyalah narasi fakta yang sangat tajam tentang bagaimana suamiku sendiri mendorong kursi rodaku ke dinginnya Danau Toba. Saat aku menceritakan detik-detik aku tenggelam dan bagaimana aku melihat Adrian tersenyum di atas dermaga, seluruh ruang sidang bergumam penuh kemarahan terhadap pria pengecut itu. Aku bisa merasakan tatapan keluarga besar Adrian mulai berubah dari membela menjadi tertunduk malu, tak mampu lagi menatap wajahku yang penuh kebenaran. Pengacara Adrian mencoba melakukan pembelaan terakhir yang sangat rendah, menuduhku hanya melakukan sandiwara kelumpuhan selama ini untuk menjebak suaminya. Aku hanya tersenyum sinis mendengarnya, lalu aku berdiri dan meminta izin hakim untuk menunjukkan bukti medis yang tak terbantahkan. Pak Broto maju menyerahkan hasil röntgen saraf tulang belakangku saat kecelakaan dulu dan hasil pemeriksaan terbaru yang menunjukkan adanya regenerasi saraf yang langka akibat lonjakan adrenalin yang ekstrim. Kesehatan saya adalah keajaiban, tapi pengkhianatan suami saya adalah fakta yang terencana. Ucapku dengan nada yang sangat dingin, membuat pengacara itu langsung terdiam 1000 bahasa. Aku melihat Adrian mulai menangis terseduh-seduh di kursinya, namun aku tahu itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan karena ia tahu masa depannya sudah tamat. Drama semakin memuncak ketika Maya tiba-tiba berteriak histeris di tengah persidangan, menunjuk-nunjuk ke arahku sambil mengklaim bahwa aku telah mengirim hantu untuk mencekiknya setiap malam di sel. Hakim harus berkali-kali mengetukkan palu untuk menenangkan suasana yang menjadi kacau karena histeria Maya yang sudah kehilangan kewarasannya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, membiarkan semua orang melihat bahwa kejahatan yang mereka lakukan telah memakan jiwa mereka sendiri sebelum hukum benar-benar menjatuhkan vonis. Adrian tampak sangat malu melihat tingkah wanita simpanannya itu, menyadari bahwa ia telah membuang permata sepertiku demi seorang wanita yang kini tampak seperti orang gila di depan publik. Inilah kehancuran sosial yang paling sempurna yang bisa kuberikan kepada mereka berdua di depan seluruh keluarga besar mereka. Aku mengeluarkan bukti terakhir yang paling mematikan. Sebuah rekaman video tersembunyi dari kamera dashboard mobil Adrian yang ia lupa hapus saat kejadian di danau. Video itu merekam jelas percakapan mereka di dalam mobil sesaat sebelum aku didorong, di mana mereka tertawa sambil membagi-bagi aset yang akan mereka ambil setelah aku hilang. Suara Adrian yang mengatakan, "Aku sudah tidak sabar melihatnya tenggelam," menggema di seluruh ruang sidang yang kini sepi seperti kuburan. Ibu Adrian, yang tadinya menatapku dengan benci, tiba-tiba jatuh pingsan karena tidak kuat mendengar kekejian anak kandungnya sendiri. Adrian hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan yang bergetar hebat, menyadari bahwa tidak ada lagi lubang pelarian bagi monster sepertinya. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman maksimal bagi keduanya, yaitu penjara seumur hidup karena terbukti melakukan percobaan pembunuhan berencana yang sangat keji. Aku berdiri untuk memberikan pernyataan terakhir sebagai korban, menatap Adrian tepat di matanya yang kini penuh dengan keputusasaan. "Mas, kamu tidak hanya mendorongku ke danau, kamu mendorong dirimu sendiri ke dalam penjara selamanya." Bisikku cukup keras hingga seluruh ruangan bisa mendengarnya.
Aku melihat tubuhnya gemetar seolah-olah ia kembali merasakan dinginnya air danau yang ia peruntukkan bagiku, namun kini air itu menelan dirinya sendiri. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi ampun, hanya ada keadilan yang kini berdiri tegak di antara kami berdua. Setelah sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan, aku berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang sangat anggun, melewati barisan keluarga Adrian yang kini hanya bisa menunduk. Beberapa sepupunya mencoba mendekat untuk meminta maaf, namun aku hanya mengangguk sopan tanpa berhenti, menunjukkan bahwa duniaku kini sudah berada di level yang berbeda. Wartawan langsung mengerumuniku di lobi pengadilan. Lampu flash kamera menyambar-nyambar wajahku yang tetap terlihat cantik dan tegar di balik hijab sutraku. Aku memberikan senyuman terbaikku ke arah kamera, sebuah pesan visual kepada seluruh pengkhianat di luar sana, bahwa seorang wanita yang tulus tidak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Aku telah menunjukkan topeng asli mereka ke depan dunia, dan sekarang aku bebas untuk melangkah ke babak akhir hidupku. Di dalam mobil bersama Pak Dharma, aku menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan, merasakan kemenangan yang sangat manis meresap ke dalam jiwaku. Aku melihat keluar jendela, melihat gedung pengadilan yang semakin menjauh, dan merasa seolah-olah aku baru saja menyelesaikan misi tersulit dalam hidupku. Pak Dharma menatapku dari spion dengan mata bangga. "Non Renata hebat. Non sudah membalaskan dendam bapak dan ibu juga," ucapnya dengan suara parau. Aku tersenyum pada pria setia itu, menyadari bahwa meski aku kehilangan seorang suami, aku menemukan kembali keluarga yang sesungguhnya dalam diri orang-orang yang tulus. Harta yang sempat mereka coba rampas kini sepenuhnya aman di tanganku, siap digunakan untuk membangun masa depan yang jauh lebih mulia. Bab ini ditutup dengan aku yang kembali ke rumah, duduk di teras depan sambil menikmati teh hangat di sore hari yang cerah. Aku tidak lagi merasa takut pada bayang-bayang atau suara deburan air. Aku merasa sangat damai karena kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Nama baikku telah pulih, kecantikanku tetap terjaga, dan kekuatanku kini telah dikenal oleh seluruh negeri sebagai inspirasi bagi banyak orang. Minggu depan adalah hari vonis, namun bagiku, hukuman mereka sudah dimulai sejak detik aku bangkit dari dasar danau itu. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan masa depanku yang cerah tanpa ada lagi benalu yang menghambat langkahku. Aku adalah Renata, sang penyintas yang imut namun mematikan, dan duniaku baru saja dimulai dengan kemenangan yang mutlak. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, hari di mana Palu Hakim akan menentukan akhir dari nasib dua manusia yang telah mencoba melenyapkanku. Aku datang ke pengadilan dengan penampilan yang paling memukau, mengenakan setelan gamis berbahan premium silk berwarna putih bersih yang membalut tubuh body goalsku dengan sangat elegan dan sopan. Hijab pashmina dengan warna senada ku kenakan dengan gaya yang lebih modern dan segar, menonjolkan wajahku yang imut dan cantik yang kini sudah tidak memiliki beban kesedihan sedikit pun. Saat aku melangkah masuk ke ruang sidang, atmosfer kemenangan sudah terasa di udara, dan aku bisa melihat Adrian serta Maya duduk tertunduk dengan tubuh yang layu, seolah mereka sudah menerima kekalahan telak mereka sebelum vonis dibacakan. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara yang tegas dan menggelegar, merinci setiap butir kejahatan berencana yang dilakukan oleh Adrian dan Maya secara sistematis. Vonis dijatuhkan, 20 tahun penjara untuk Adrian karena percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset, serta 12 tahun untuk Maya sebagai kaki tangan yang ikut menikmati hasil kejahatan. Mendengar angka-angka itu, Adrian langsung jatuh pingsan di tempat duduknya, sementara Maya menjerit histeris hingga harus diseret keluar oleh petugas keamanan dengan cara yang sangat memalukan. Aku hanya duduk diam di kursiku, memperhatikan mereka dengan tatapan datar, merasa bahwa hukuman ini adalah harga yang sangat pantas untuk nyawa yang sempat mereka coba buang ke dasar danau.
Sesaat sebelum Adrian dibawa kembali ke sel, aku meminta izin kepada petugas untuk berbicara dengannya selama 1 menit untuk terakhir kalinya dalam hidupku. Aku berdiri di hadapannya, menatap pria yang kini terlihat 10 tahun lebih tua, kurus dan hancur, sementara aku berdiri tegak dengan segala kecantikan dan kejayaan yang masih kumiliki. Kamu bilang aku menghambat kariermu, Adrian? Lihat dirimu sekarang, kamu telah menghambat hidupmu sendiri selamanya di balik jeruji besi, bisikku dengan suara yang sangat tenang namun menghujam jantungnya. Adrian tidak mampu menjawab, ia hanya menatapku dengan air mata yang mengalir deras, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang sangat ringan, disambut oleh puluhan wartawan dan masyarakat yang telah menungguku di luar untuk merayakan keadilan ini. Aku tidak memberikan banyak komentar, hanya sebuah pernyataan singkat bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada kegelapan. Aku masuk ke dalam mobil baruku, sebuah kendaraan yang melambangkan kebebasanku, dan meminta Pak Dharma untuk membawaku kembali ke tepi Danau Toba untuk yang terakhir kalinya. Aku perlu berpamitan pada tempat itu, tempat di mana Renata yang lemah telah mati dan Renata yang baru telah dilahirkan dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus agung. Di tepi danau yang kini terlihat begitu jernih dan tenang di bawah matahari sore, aku turun dari mobil dan berjalan mendekati dermaga tua yang kini sudah dipasangi garis polisi. Angin danau yang sejuk menerpa hijabku, menyentuh kulit wajahku dengan lembut seolah danau ini sedang meminta maaf atas kedinginan yang sempat diberikannya malam itu. Aku mengambil cincin pernikahan kami yang selama ini kusimpan di saku, menatapnya sejenak dengan rasa syukur karena benda itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Dengan satu gerakan tangan yang pasti, aku melemparkan cincin emas itu sejauh mungkin ke tengah danau, membiarkannya tenggelam ke dasar yang gelap, tepat ke tempat kursi roda itu berada. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku lirih, merasakan sebuah pelepasan yang luar biasa besar di dalam dadaku yang membuat napasku terasa begitu plong. Aku menyadari bahwa pembalasan dendam yang paling sempurna bukanlah melihat mereka menderita di penjara, melainkan melihat diriku sendiri tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa mereka. Aku telah merebut kembali seluruh aset perusahaan ayahku, dan aku berencana mengubahnya menjadi sebuah yayasan yang membantu para difabel untuk mendapatkan keadilan hukum dan bantuan medis. Aku ingin namaku dikenal bukan karena skandal pengkhianatan ini, melainkan karena dampak positif yang bisa kuberikan kepada dunia melalui sisa umurku yang berharga. Sebulan kemudian, aku meluncurkan merek kosmetik baruku yang diberi nama Miracle Glow, sebuah lini produk yang mengusung tema kecantikan sejati dari keteguhan hati. Produk ini langsung menjadi viral di seluruh Indonesia, bukan hanya karena kualitasnya, tapi karena kisah di baliknya yang sangat inspiratif bagi jutaan wanita. Aku sering muncul di acara bincang-bincang televisi, menampilkan sosok wanita berhijab yang cerdas, mandiri, dan tetap menjaga pesona fisiknya dengan cara yang sehat. Hidupku kini dipenuhi dengan jadwal yang produktif, dikelilingi oleh orang-orang baru yang tulus menghargai fisikku tanpa ada motif tersembunyi. Pak Dharma kini telah menjadi kepala keamanan di perusahaanku, dan ia terlihat jauh lebih bahagia dan gagah dengan seragam barunya, mendampingiku kemanapun aku pergi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Aku juga mulai membuka hatiku untuk persahabatan baru, membangun komunitas wanita yang saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain dalam menghadapi kerasnya dunia. Tidak ada lagi rasa curiga yang berlebihan atau ketakutan akan kegelapan malam. Aku telah belajar untuk berdamai dengan bayang-bayang masa laluku sendiri. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat seorang pejuang yang cantik, seorang penyintas yang imut namun memiliki jiwa yang sekeras baja.
Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen baruku di Jakarta, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menerima kabar dari Pak Broto bahwa semua aset Adrian telah berhasil disita dan dilelang, dan hasilnya sudah masuk sepenuhnya ke rekening yayasanku untuk membantu anak-anak yatim. Adrian dan Maya kini hanya menjadi catatan kaki yang pahit dalam sejarah hidupku, sebuah pelajaran mahal tentang arti sebuah kepercayaan dan ketabahan. Aku tersenyum pada bintang-bintang di langit, menyadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan dengan terus menoleh ke belakang pada orang-orang yang tidak layak mendapatkan perhatianku lagi. Kisahku bukan lagi tentang seorang istri yang didorong ke danau dalam kursi roda, melainkan tentang seorang wanita yang terbang tinggi melampaui batas yang pernah dicanangkan orang lain untuknya. Aku adalah Renata, usia 25 tahun, cantik, berdaya, dan sepenuhnya merdeka dari belenggu pengkhianatan yang sempat menghancurkanku. Keajaiban itu memang benar-benar terjadi. Bukan hanya saat sarafku kembali berfungsi di dasar danau, tapi saat jiwaku kembali menemukan cahayanya sendiri untuk menerangi jalan di depanku. Dengan senyum yang manis dan sorot mata yang penuh harapan, aku melangkah menuju hari esok, siap menghadapi petualangan apapun yang telah Tuhan siapkan untukku dengan kepala tegak dan hati yang penuh syukur.